Shalom warga kerajaan Allah. Bersyukur kita dapat berjumpa kembali lewat online service pada hari ini. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua ada karena kasih-Nya. Mazmur 127 ayat 4-5. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Bapa, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih-Mu, kami mengucap syukur atas kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami semua Tuhan. Bapa, sebentar kami akan memulai ibadah kami pada hari ini, kami tabiskan ibadah hari ini di dalam nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami percaya. Amin. How to nurture our child. Kita mau belajar daripada firman Tuhan. Orang yang paling bijak di dunia yang menulis yaitu Solomon. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Perhatikan di sini ada perkataan didik itu berarti mendisiplin. Satu hal yang kurang pada zaman sekarang adalah membebaskan anak memilih jalannya sendiri. Anak-anak akan memilih teman-temannya. Temannya mau belajar apa dia ikut aja. Dan mengikuti tren. Tapi kita sebagai orang tua harus seperti pahlawan yang mengarahkan anak panah kepada sasarannya. Saya belajar sesuatu daripada seorang pengusaha, satu keluarga pengusaha di sebuah kota. Saya tidak sebut kota mana. Bapaknya ini istrinya 4. Tentu saja kita tidak perlu tiru. Tapi dari orang bebal pun kita bisa belajar sesuatu, saudara. Ya, maka saya tanya, kamu orang ternyata satu saudara rukun ya. Ini mengherankan saudara, ya. Karena ini sesuatu yang aneh sekali. Lalu salah satu dari mereka yang paling muda bercerita pada saya. Ayah kami itu bijak. Bijaknya bagaimana? Anaknya itu semua dibuat saling tergantung. Satu dengan yang lain. Itu kakak saya, itu kan ahli finance. Adiknya insinyur karena mereka pengembang. Ya, yang satu pengembang, yang satunya dokter, yang satu lagi dia adalah seorang sarjana hukum, saudara. Ya. Jadi mereka saling tergantung satu dengan yang lain. Orang Yahudi mengajarkan anaknya supaya independen. Tapi kita sebagai warga kerajaan sebaiknya mengajarkan anak kita interdependen. Saya punya seorang teman yang terkenal keluarganya sebagai keluarga yang punya dokter gigi paling banyak seluruh Indonesia. Semuanya termasuk menantu, termasuk cucu-cucu harus jadi dokter gigi. Saya kira itu bisa menimbulkan yaitu persaingan. Mari kita belajar untuk didik anak-anak kita supaya saling tergantung satu sama yang lain. Dan kita perlu menunjukkan jalan kepada anak kita. Anda bisa mengikuti yaitu salah satu wawancara Bapak Dahlan Iskan dengan putri daripada pengusaha pemakaman Aryo yaitu Yohana. Putri satu-satunya ini diarahkan orang tuanya gaya Yahudi. Apa itu? Yaitu dia belajar tentang bisnis pemakaman di Amerika. Dan dia satu-satunya anak perempuan yang ada di sana. Sekarang ketika orang tuanya sudah lebih tua dari saya, maka dia bisa melanjutkan dengan baik sekali. Jadi dengar para orang tua, arahkan anakmu, kenalilah karunia-Nya dan arahkan. Saya sebagai orang tua rohani, saya mengenali anak saya karunia-Nya apa. Kalau dia evangelis, saya tidak jadikan dia pastor. 5 jawatan kan. Yang karunia-Nya karunia kesembuhan. Ya, belum tentu dia harus jadi pastor. Kita lihat semua orang dikasih title evangelis. Yes, untuk mengabarkan firman kita semua. Tapi saya mengenali anak-anak saya. Pak Frankie, penatua Denpasar. Dia adalah apostolik. Saya tidak paksa beliau menjadi gembala karena semuanya harus saling tergantung satu sama lain, ya.
Di dalam keluarga, I love you nggak cukup. Tetapi harus ada I need you. Kita lihat tangan ini, 5 jawatan itu saling membutuhkan saudara ya. Satu sama lain saling mendukung. Karena itu jangan ada yang homogen ya, harus heterogen. Supaya anaknya saling membantu, saling menolong. Arahkan anak-anakmu. Bukan apa yang dikatakan teman-temannya. Paksa dia. Pada waktu diwawancara Pak Dahlan Iskan ya, putrinya ini mengatakan, putri Pak Aryo, saya sebetulnya gak suka, tapi sekarang saya berterima kasih katanya. Tuhan memberkati kita. Train up your child in Jesus name. Amin. Bapak, kami mengucap syukur atas kasih-Mu bagi hidup kami Tuhan. Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 kesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Setianya bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Terima kasih atas kasih setiamu Tuhan. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan,
Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Terima kasih Tuhan, Kau sumber kuatku. Hanya Engkau Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, Yes, Kau. Ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Saat ku lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus Kau kekuatanku, hanya Kau yang ku percaya, hanya Kau Tuhan. Oh Yesus, Kau berbicara. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Oh, walau lewati lembah,
mengucap syukur atas kasih-Mu. Your kindness leads me to repentance. Your goodness draws me to your side. Your mercy calls me to be like you. Your favor is my delight. Every day I'll awaken my praise, pour out a song from my heart. You are good, you are good, you are good. Your mercies forever. You are good, you are good, you are good. Your mercies forever. Your kindness leads me to repentance. Your goodness draws me to your side. Your mercy calls me to be like you. And your favor is my delight. Every day, I'll awaken my praise and pour out a song from my heart. You are good, you are good, you are good. Your mercies forever. You are good, you are good, you are good. Your mercies forever. You are good, you are good, you are good. Your mercies forever. You are good, you are good, you are good. Your mercies forever. Your kindness is forever. Your goodness is forever. Your mercy is forever, forever. Your kindness is forever. Your goodness is forever. Your mercy is forever, forever. Your kindness is forever. Your goodness is forever. Your mercy is forever, forever.
mercies forever. Your mercies forever, forever. Your kindness is forever. Your goodness is forever. Your mercies forever, forever. Your kindness is forever. Your goodness is forever. Your mercies forever, forever. Your kindness is forever. Your goodness is forever. Your mercies forever, Selamat hari Minggu, Jemaat GBI Rock Jabar, dimanapun Bapak Ibu berada. Senang bisa menyapa kembali. Anugerah Allah kita bisa berjumpa kembali di dalam ibadah ini. Hari ini saya diminta untuk sharing berbagi khususnya dengan jemaat di GBI Rock Jabar tentang developing great leader. Mengembangkan pemimpin besar. Nah, sebelum kita lebih jauh merenungkan hal ini, mari kita akan berdoa bersama-sama. Memohon anugerah Allah untuk Allah bekerja di dalam ibadah ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk anugerah dan kemurahan-Mu yang sudah mengumpulkan kami. Sebentar hamba akan menyampaikan sesuatu. Buat jelas, itu sebabnya mohon urapi hamba. Biar berita firman pun bisa merubah umat-Mu. Itu sebabnya Kau urapi juga umat-Mu yang hadir dalam ibadah ini. Sekali lagi menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu, memohon anugerah-Mu, dalam nama-Mu, hamba-Mu sudah berdoa. Amin. Jemaat, teks yang akan saya pakai sebagai perenung, dasar perenungan tentang bagaimana mengembangkan seorang pemimpin besar atau menjadi pemimpin besar, saya akan memakai di dalam 1 Samuel pasal 16. Dan kita batasi dalam 1 Samuel 16 ini hanya kepada ayat 7 sampai ayat yang ke-13. Tetapi saya akan coba maju dan mundur dari bagian ini agar kita memiliki kerangka yang jelas khususnya tentang seorang yang bernama Daud. Dan di sana kita akan bisa memetik pembelajaran apa yang dimaksudkan dengan pemimpin besar. Pasal 16 1 Samuel ayat 7 sampai 13 kata-katanya demikian. Silakan jemaat menyimak. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat. Kemudian Abinadab lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semua? Jawabnya, masih. Tinggal yang bungsu tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah orang menjemput dia, ia kemerah-merahan, matanya indah, parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama.
Nah, sebetulnya apa yang menjadi bingkai daripada teks ini? Bingkai daripada teks ini adalah yang pertama kegelisahan Samuel. Karena penolakan Allah terhadap terhadap Samuel, terhadap Saul. Raja yang memang dipilih oleh orang-orang Israel. Yang menjadi kehendak orang Israel. Kegelisahan ini membuat Samuel begitu sulit. Lalu Tuhan berfirman kepada Samuel, sampai berapa lama kau akan gelisah? Sekarang pergi ke satu keluarga. Dan di sana aku akan menetapkan seorang yang akan kupilih. Dan yang menarik, Alkitab sering mengungkapkannya, orang ini adalah orang yang dipilih dan berkenan kepada Allah. Nah, waktu firman disampaikan kepada Samuel, Samuel mengalami dilema. Kenapa? Karena kalau dia harus pergi dan mengurapi seorang raja yang ditentukan Tuhan, ini akan menimbulkan problem besar. Mengapa? Karena raja yang pertama masih ada, masih hidup. Lalu apa? Kira-kira kalau umpamanya dilakukan pengurapan ulang untuk mengangkat seorang raja yang lain. Bukankah ini akan menimbulkan prasangka yang buruk? Mungkin bisa dianggap kudeta. Tetapi Tuhan mengatakan pergi saja. Lakukan dengan bijak cara tersebut. Ajak untuk seluruh pemimpin. Seakan-akan ada satu yang namanya upacara perayaan. Lalu Samuel melakukan hal tersebut. Dan kalau kita membaca di dalam keseluruhan bagian ini 1 Samuel 16. Terjadilah proses di mana Samuel berhadapan dengan keluarga Isai. Ketika Samuel akan mengurapi anak Isai, dia berpikir pastilah sosok yang akan dipilih, sosok yang memiliki penampilan sebagai seorang pemimpin. Dengan badan yang mungkin kekar, besar. Tetapi Tuhan mengingatkan, apa yang dilihat manusia itu bukan yang dilihat Allah. Sampai ketika 7 orang tersebut lewat, asumsi Samuel salah tentang masalah pengurapan. Dan Tuhan menunjuk seorang yang dikatakan bungsu, anak yang ke-8, dengan penampilan bukan seorang pemimpin tampaknya, dikatakan elok parasnya, indah matanya. Tetapi justru Allah mengatakan yang kupilih adalah yang berkenan dengan aku. Apa yang dilihat oleh Allah belum tentu yang dilihat manusia. Atau dibalik apa yang dilihat manusia bukan yang dilihat Allah. Lalu waktu Samuel bertemu dengan Daud, dia ambil tabung dan dia urapi Daud. Teks Alkitab dengan jelas mengatakan sejak hari itu roh Allah menyertai Daud. Daud merasa ada sesuatu yang berubah. Dan pasti dia merasakan bagaimana Allah sementara mengarahkan hidupnya. Sementara Samuel kembali ke Rama. Kepemimpinan beralih kepada Daud. Dan kalau kita membaca dalam perjanjian lama khususnya kitab Samuel, Raja-Raja dan Tawari, kita bisa menyimpulkan sejarah mencatat Daud menjadi pemimpin besar. Sekali lagi Daud menjadi pemimpin besar. Hari ini kita belajar tentang satu topik, bagaimana mengembangkan pemimpin besar. Atau bagaimana prinsip-prinsip yang bisa kita petik sehingga kita bisa menjadi seorang pemimpin besar. Sekali lagi kita akan belajar kepada satu tokoh. Dan tokoh ini adalah Daud. Ada banyak definisi tentang pemimpin besar, menjadi pemimpin besar. Banyak orang mendefinisikan tentang apa itu pemimpin besar. Tetapi hari ini kita akan coba belajar kepada teks Alkitab, khususnya dengan hidup Daud. Kira-kira kalau Daud disebut sebagai pemimpin besar di dalam Alkitab, karakteristik, hal apa saja yang bisa mengakibatkan Alkitab menyatakan dia sebagai seorang pemimpin besar. Sehingga dari situ kita akan bisa menarik dan kita menerapkan di dalam diri kita. Paling tidak kalau kelak kita ingin menjadi seorang pemimpin besar, apakah prinsip-prinsip ini berani untuk kita terapkan di dalam hidup kita? Nah, jika demikian, apa yang akibat Alkitab maksudkan dengan pemimpin besar?
Saya rasa ada beberapa poin yang bisa kita petik dari teks yang baru kita telaah dan baru kita baca. Bagi Daud, dalam perjalanan kepemimpinannya, hal yang paling mendasar yang dia miliki adalah Daud memiliki kejelasan panggilan. Teks mengungkapkan dia menyadari dia dipilih oleh Allah. Teks mengungkapkan bahwa bagaimana Samuel mengurapi Daud menjadi seorang pemimpin. Dan ini memberikan satu kejelasan kepada Daud bahwa kalau dia dipilih, dia dipanggil, itu bukan karena masalah abilitas dan statusnya yang hebat dan layak. Bukankah teks mengatakan dia hanya seorang gembala? Ayat 7 mengatakan demikian. Apakah mungkin seorang gembala mampu menjadi seorang raja? Sangat tidak mungkin. Tetapi ketetapan Allah atas Daud, dia bisa menangkap. Saya tekankan ulang. Syarat yang mutlak untuk menjadi pemimpin besar adalah kejelasan panggilan. Cukupkah kita memiliki pemahaman bahwa kita dipanggil dan ditetapkan? Daud memiliki ini. Dan ini menjadi modal yang melekat dengan dirinya. Saudara tahu apa yang membuat Daud menjadi pemimpin besar? Dia tahu panggilannya. Panggilan untuk terfokus pada pelayanan dan kehendak Allah. Dan saya rasa dalam sepanjang hidup Daud ini yang menjadi modal bagi Daud. Karena waktu dia menjalani kepemimpinannya, dia tidak pernah terfokus kepada jabatan. Saat seorang memahami bahwa dia ditetapkan dan dipanggil oleh Allah untuk menjadi pelayan Allah melakukan kehendaknya, orang itu tidak akan pernah terfokus kepada jabatan. Dan itu yang dimiliki oleh Daud. Apakah seorang pemimpin bisa jatuh? Sangat bisa. Lihat dalam perjalanan Daud. Dia terjebak dengan satu perbuatan amoral. Tetapi yang membuat dia bisa tetap bangkit adalah dia paham dipanggil oleh Tuhan. Seorang pemimpin bisa terpuruk. Tetapi yang akan membuat dia kuat bisa bangkit ulang adalah dia paham dipanggil oleh Tuhan. Dan ini yang menjadi modal daripada Daud. Waktu dia dihianati oleh orang-orang dekat, bahkan oleh anaknya sendiri. Ketika segala-galanya meninggalkan dia. Tak ada yang mendukung dia. Jemaat tahu apa yang tersisa? Yang tersisa adalah Daud tetap meyakini dia ditetapkan Allah menjadi pemimpin. Dan ini merupakan dasar untuk dia bisa menjadi pemimpin besar. Sehingga sekali lagi, pemimpin besar adalah pemimpin yang paham dengan jelas bahwa dia dipanggil oleh Allah bukan karena abilitas dan kehebatannya. Tetapi karena memang Allah memilih dia untuk menjadi pemimpin. Hal yang kedua yang dimiliki oleh Daud yang bisa menjadikannya dia kriteria pemimpin yang besar adalah sikap terbuka, openness, keterbukaan. Saya menyimpulkan seperti ini ketika saya membaca riwayat Daud dan bertemu di dalam teks 1 Samuel 22 ayat 3 ketika dia dikejar-kejar oleh Saul karena Saul begitu bencinya kepada Daud. Sampai dia harus bawa seluruh keluarga dan menitipkannya. Ada kata-kata yang menarik keluar dari mulut Daud. Kata-kata yang keluar dari mulutnya adalah, sampai aku tahu apa yang menjadi kehendak Allah atas diriku. Dia terbuka. Apapun yang terjadi, entahkah itu masalah yang buruk, dia tetap tunduk pada panggilan tersebut. Dan dia menjalaninya. Saya rasa Daud memiliki yang namanya keterbukaan hati dan pikiran. Keterbukaan hati dan pikiran Daud mengakibatkan dia memiliki telinga yang terbuka dan mata yang terbuka terhadap Allah. Mata dan telinga yang terbuka kepada rencana Allah, cara Allah, kesempatan Allah,
dan waktunya Allah. Ada orang yang terbuka, tetapi dia terbuka dengan caranya sendiri, waktunya sendiri, kesempatannya sendiri. Tetapi Daud memiliki keterbukaan terhadap rencana Allah, cara Allah, dan waktunya Allah. Keterbukaan ini yang ditujukan kepada Allah membuat Daud memiliki kesiapan untuk dibina oleh Allah, baik secara informal maupun formal di dalam pelayanan kepemimpinannya. Jemaat, pemimpin yang kuat itu akan hadir dan muncul di dalam tempaan. Dan yang membuat Daud tahan di dalam tempaan adalah keterbukaannya terhadap Allah. Terhadap caranya Allah dan terhadap kesempatannya Allah. Kalau kita melihat di dalam perjalanannya, waktu dia menata karir diawali bukan di dalam kemiliteran, tetapi menjadi seorang pemusik kerajaan. Logika manusia, kesempatan itu harusnya kalau seorang mau menjadi pemimpin harus masuk langsung ke militer. Tetapi cara Allah lain. Dia mulai memasukkan Daud menjadi seorang pemain musik. Dan karena dia terbuka, dia tahu itu cara Allah, dia lewati. Seringkali logika Allah, cara Allah dan waktunya Allah itu berbeda dengan cara Allah, dengan logika manusia, cara manusia. Dan ini yang dijalani oleh Daud. Keterbukaannya pun mengakibatkan dia menolak cara-cara yang tidak sejalan di dalam regenerasi kepemimpinan. Saya rasa poin yang kedua, kepemimpinan atau pemimpin yang besar adalah pemimpin yang memiliki keterbukaan. Dan itu dimiliki oleh Daud. Yang ketiga, saya pikir ini kriteria yang sangat penting untuk kita bisa menjadi pemimpin besar. Daud memiliki hati yang jujur dan lurus. Bagaimana saya bisa menyimpulkan hal ini? Daud menolak cara-cara yang tidak elok, khususnya dalam regenerasi kepemimpinan. Berkali-kali Saul mengejar dia, dan Daud harus lari tanpa harus melawan. Dan yang menarik, berkali-kali dia memiliki kesempatan untuk membunuh Saul. Khususnya kalau kita lihat di dalam 1 Samuel 22, di padang gurun Zif. Tetapi yang dilakukan Daud, dia menolak cara yang tidak lurus di dalam pergantian kepemimpinan. Dia bukan hanya lurus, dia pun bermoral jujur. Satu kali dia jatuh di dalam kasus perzinahan dengan Batsheba. Dan hebatnya Daud menolak untuk bersembunyi. Awalnya dia menutupi. Tetapi ketika teguran Allah datang, dia menolak untuk bersembunyi. Dia menolak untuk menutupi keburukannya. Dia menolak untuk menyangkal kesalahannya. Itu sebabnya disebut sebagai orang yang berkenan kepada Allah. Bapak dan Ibu sekalian, seorang pemimpin yang hebat, yang kokoh, yang tangguh, bukan pemimpin yang tidak bisa jatuh. Tetapi seringkali yang membedakan satu pemimpin dengan yang lain adalah cukupkah kita memiliki keterbukaan, moral yang lurus, hati yang jujur untuk mengakuinya. Dengan demikian saya bisa menyimpulkan strong leader, pemimpin yang kuat adalah pemimpin yang jujur dan lurus. Pemimpin yang dalam menjalani kepemimpinannya itu didasari oleh masalah motif yang lurus. Dan yang keempat, pemimpin yang kuat, kalau kita lihat dalam figur Daud, adalah pemimpin yang berani mengandalkan Tuhan. Ada kata-kata yang mengatakan begini, you are what you believe. Engkau adalah apa yang kau yakini. Strong leader, pemimpin yang kuat berarti harus bergantung kepada apa yang diyakininya. Kalau melihat Daud, dia betul-betul mengandalkan Tuhan. Saya tidak pernah menemukan di dalam teks, ada teks yang mengungkapkan kalau Daud begitu mengandalkan pengetahuannya. Tidak. Cari dalam teks, adakah hal yang menunjukkan kalau Daud mengandalkan pengalamannya?
Tidak ada. Dia tidak pernah mengandalkan militer yang menjadi tumpuan kekuatannya. Dia tidak pernah menggantungkan hidup kepada jabatannya. Dia tidak pernah menggantungkan hidup kepada kota benteng yang teguh katanya. Atau kerajaannya. Tetapi sepanjang teks, ketika kita mengacu kepada Daud, dia adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Bisa paham kita mengatakan bahwa Daud adalah orang yang berkenan kepada Allah. Pemimpin yang kuat bukan pemimpin yang bergantung kepada pengalamannya. Pemimpin yang kuat bukan pemimpin yang bergantung kepada pengetahuannya. Pemimpin yang kuat bukanlah pemimpin yang bergantung kepada kekuatan militer, modal yang dia miliki. Tetapi pemimpin dan kepemimpinan yang kuat adalah pemimpin yang mengandalkan Tuhan. Trust to God. Kalau begitu coba kita simpulkan dari pemaparan apa yang saya ungkapkan. Paling tidak kalau kita ingin membangun apa yang dimaksudkan dengan strong leader, pemimpin yang kuat. Maka pemimpin yang kuat itu dalam figur Daud. Dia harus memiliki yang namanya panggilan yang jelas. Lalu yang kedua kita sudah belajar bukan hanya panggilan yang jelas. Keterbukaan. Openness. Bukan hanya openness. Hati yang lurus. Jujur. Ini yang seringkali disebut dengan integritas. Dan yang keempat, mengandalkan Allah. Tiba pada bagian praksis. Apa yang bisa kita terapkan kalau kita memahami meaning, maksud daripada pemimpin yang kuat itu seperti itu. Paling tidak dalam praksisnya agar kita bisa developing, mengembangkan diri kita sehingga kita menjadi pemimpin yang pada ujungnya kuat. Ada 3 hal yang saya bisa tawarkan. Yang pertama, kalau kita ingin menjadi pemimpin yang kuat, yakini bahwa kita dipanggil oleh Allah untuk melayani sebagai pemimpin, sebagai pelayan. Ingat, keputusan Allah memilih Daud dan menetapkan Daud menjadi pemimpin sudah merubah arah hidupnya kepada arah yang lain. Satu perjalanan yang mungkin tidak pernah terfikirkan oleh dia sebelumnya. Hari ini ketika Allah memilih kita, dia sedang merubah arah hidup kita kepada arah yang mungkin tidak pernah kita pikirkan. Nah, kalau sudah seperti ini, modal apa yang paling kuat yang bisa memampukan kita bertahan dalam panggilan Allah? Kesadaran kalau Allah memanggil kita, memilih kita untuk menjadi pelayan dan pemimpinnya. Mengapa hal ini penting? Dalam perjalanan saya sebagai seorang pelayan Tuhan, bahkan pemimpin, tidak selalu yang namanya jalan pelayanan itu menanjak, tapi seringkali menukik ke bawah. Bersifat dinamis, naik dan turun. Sama seperti Daud, dia mengalami yang namanya merasa ditinggalkan, merasa terpuruk, merasa dihianati. Dalam perjalanan kita melayani, khususnya dalam kita memimpin, segala sesuatu bisa terbalik. Orang yang tadinya begitu mendukung kita bisa menjadi lawan kita. Sehingga kita menghadapi yang namanya kesepian dan kesendirian. Pertanyaannya sekarang ketika kita dihadapkan dengan kesendirian dan kesepian. Kira-kira apa yang masih tersisa yang membuat kita bisa kuat dan bertahan? Saya rasa panggilan itu. Hanya ketika kita menyadari kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin dan melayani, kita akan tetap bisa bertahan
di dalam panggilan tersebut. Strong leader, pemimpin yang kuat, membutuhkan pemahaman dan keyakinan dia ditetapkan oleh Allah. Bukan karena kehebatannya, tetapi memang Allah yang memilih dia. Yang kedua, bagaimana ujungnya kita bisa menjadi seorang pemimpin yang kuat? Tidak cukup hanya meyakini panggilan. Yang kedua, olah panggilan tersebut. Panggilan untuk kita melayani dan menjadi pemimpin itu bukan barang jadi. Tetapi itu merupakan barang mentah yang harus terus diolah. Pelayanan adalah anugerah Allah. Tapi pelayanan bukan barang jadi. Ada banyak anugerah yang diberikan kepada kita. Dan anugerah itu akan menjadi berkat, akan memiliki dampak ketika kita mulai mengolah. Sebaliknya anugerah akan menjadi problem dan masalah bagi kita ketika kita mendiamkannya dan tidak mengolahnya. Itu sebabnya dalam poin yang kedua, kita, Bapak Ibu, saya akan bisa menjadi pemimpin yang kuat hanya ketika kita menerima panggilan tersebut dan kita mulai mengolah panggilan itu. Orang bisa memiliki panggilan yang sama tetapi kualitas dan mutu daripada tiap-tiap orang akan sangat berbeda. Lalu apa yang menjadi pembeda? Yang menjadi pembeda adalah apakah kita cukup terbuka untuk mengolahnya. Dan waktu kita mengolah panggilan tersebut, apakah kita mengolah di dalam kejujuran dan keterbukaan kepada Allah. Waktu kita mengolah yang namanya panggilan kepemimpinan, apakah kita mengolahnya dengan ketaatan dan integritas? Kita yang mau menjawab. Biasanya ketika seorang semakin meningkat, semakin diberkati, hal yang pertama yang tetap harus dia pegang. Apakah kita tetap di dalam panggilan tersebut? Dengan terfokus kepada Allah dan kehendaknya. Sekali lagi, keterbukaan dalam mengelola panggilan adalah hal yang sangat penting. Dan yang ketiga yang mampu membuat kita menjadi pemimpin yang kuat, strong leader, terus berkarya. Jangan pernah berhenti. Meyakini panggilan baik. Mengolah panggilan baik. Tetapi apa yang diawali dengan baik, starting well, apakah akan finishing well, akan diakhiri dengan baik. Hanya ketika kita konsisten, ajak dan terus mengerjakan panggilan tersebut, kita akan menjadi pemimpin yang besar. Pemimpin yang besar tidak dicipta, tetapi dikerjakan. Diolah. Waktu kita mendapatkan panggilan, kita mengolah. When we start well, starting well, maybe we can doing well. Mungkin kita bisa mengerjakan dengan baik. But the question, tapi pertanyaannya, apakah akan finishing well? Dari panggilan, starting well, doing well, konsisten, terus lakukan sampai akhir. Sehingga pada ujungnya, kita bisa finishing well. Pemimpin yang kuat adalah pemimpin yang dipilih oleh Tuhan. Pemimpin yang kuat adalah pemimpin yang diterpa, dibina, diuji oleh Tuhan. Dan hanya ketika pemimpin tahu bahwa dia dipanggil, dia bisa terus terbuka. Dan dia bisa terus bersikap taat di dalam mengolah panggilannya. Mengolah kejujuran. Dan hanya ketika dia paham dia dipanggil Tuhan bukan karena abilitasnya.
dia akan konsisten terus melayani. Sekali lagi, pemimpin kuat bukan karena penampilannya yang hebat, bukan karena tubuhnya yang tegap, atau ototnya yang kuat. Tetapi karena panggilan. Keterbukaan. Mengolah panggilan. Dan tetap tinggal di dalam panggilan. Yang menjadi pertanyaan, apakah itu kita? Hanya kita yang mampu menjawab. Selamat hari Minggu Jemaat. Jadilah pemimpin yang kuat. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk firman yang Kau sampaikan, yang bisa kami dengar. Pemimpin yang kuat bukan karena hebat, bukan karena bakat, tetapi karena memang Kau pilih. Tetapi pemimpin yang kuat pun adalah pemimpin yang terbuka untuk terus mengolah panggilan. Tertuju pada kehendak-Nya. Dan terus mengolah apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu dan memberkati umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati dan selamat hari Minggu. Salam jemaat Tuhan, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Dimanapun kita berada, kita siapkan roti dan anggur. Mungkin di rumah atau di tempat lain. Yang penting adalah hati kita tetap tertuju kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada saat ini karena kasih anugerah Tuhan selalu nyata dalam hidup kami. Kami masuk ke dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh dengan rasa hormat dan kagum akan kasih Kristus dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih, Engkau sungguh amat baik, Engkau luar biasa. Dan kami masuk perjamuan kudus ini dengan hati kami yang tetap melekat kepada Tuhan karena kasih dan anugerah Tuhan. Bapa, terima kasih, Engkau sungguh amat baik. Dan kami tahu Bapa, di dalam perjamuan kudus ini ada lawatan Tuhan yang dahsyat untuk setiap kami. Pada saat kami memakan roti, pada saat kami meminum anggur, ada suatu arus balik di dalam kehidupan kami. Karena kami melekat dengan Sang Raja, nama Kristus yang agung dan luar biasa itu. Dan kami tahu setiap kami diberkati oleh kasih Kristus. Bapa, terima kasih, Engkau sungguh amat baik. Mari saudara jemaat Tuhan, kita persiapkan roti untuk perjamuan kudus ini sehingga kita melakukannya dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Mari saudara angkat roti tinggi-tinggi sebagai pernyataan kita yang selalu mengagungkan Tuhan dalam kehidupan kita. Pada malam yang terakhir sebelum Yesus diserahkan, Dia mengambil roti dan memberkatinya. Kemudian Dia memecah-mecahkannya. Dan Dia bagi-bagikan kepada murid-muridnya. Lalu Dia katakan, perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Saudara, saat ini ingatlah akan korban Kristus dalam hidup saudara dan saya. Apakah saudara percaya dengan memakan roti ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau luar biasa. Saudara, mari kita ambil cawan berisi anggur dan kita angkat tinggi-tinggi, menunjukkan penghormatan kita kepada Sang Raja, Kristus Tuhan. Dan kemudian Yesus mengambil anggur itu dan Dia katakan, ini adalah cawan perjanjian baru
yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Apakah saudara percaya dengan meminum anggur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih Engkau baik. Saudara, pada saat engkau memakan roti dan meminum anggur, engkau sedang memberitakan kematian Kristus. Yesus mati untuk dosa saudara dan dosa saya. Dia berkorban. Karena kita tahu melalui pengorbanan itu saudara dan saya ditebus. Dan Yesus bangkit dari kematian, mengalahkan segala kuasa iblis. Bahkan maut sudah dikalahkan. Yang berarti saat ini pun saudara dan saya bersatu dengan Kristus yang memiliki kemenangan dalam setiap permasalahan yang ada. Karena kasih itu membawa saudara dan saya lebih dari pemenang. Karena itu tetap respons dengan suatu keyakinan penuh di dalam Tuhan, karena kasih-Nya engkau lebih dari pemenang. Dan engkau bergerak terus. Karena pada saat Yesus naik ke sorga, Dia katakan bahwa Roh Kudus akan menyertai engkau dan memberikan engkau kuasa dan otoritas. Sehingga apapun permasalahan yang ada, Tuhan memberikan engkau kemampuan. Tuhan memberikan engkau kekuatan. Tuhan memberikan engkau damai sejahtera. Sehingga engkau tetap akan bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya, karena pengorbanannya di dalam kehidupanmu. Karena itu mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa, terima kasih Engkau baik. Terima kasih untuk pengorbanan Tuhan. Karena saat ini kami tahu, karena pengorbanan Tuhan, setiap kami dimerdekakan. Karena pengorbanan Tuhan, setiap kami bisa membangun kehidupan kami di dalam Tuhan. Karena kami lebih dari pemenang. Bapa, terima kasih Engkau baik. Kami mengucap syukur untuk kasih-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita katakan amin. Jemaat Tuhan, tiba waktunya bagi kita semua untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Saudara-saudara bisa memberikan persembahan lewat transfer ke nomor rekening ataupun scan QR Code yang akan ditampilkan di akhir ibadah. Sebelum itu, mari kita semua berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur atas berkat-Mu, kami mengucap syukur atas pimpinan-Mu. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan untuk-Mu, dan kiranya persembahan ini bisa memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Warga kerajaan, kita akan mengakhiri ibadah kita dan Tuhan menyiapkan berkat-berkat terbaik untuk setiap kita. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan setiap kami. Karena kami tahu firman Tuhan mengubahkan kami sehingga kami bergerak sesuai dengan rancangan Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, kami pun akan senantiasa ada dalam tuntunan Tuhan. Dan kami akan tetap dengan roh yang menyala-nyala karena Tuhan menyertai setiap kami. Mari saudara, arahkan hati dan pikiranmu kepada Bapa di sorga. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Langit terbuka pada saat ini. Segala perbendaharaan Allah yang terbaik sudah disiapkan dan dicurahkan untukmu dengan berkat-berkat yang berkelimpahan. Sehingga keluargamu diberkati Tuhan. Anak cucumu diberkati Tuhan. Kesehatanmu diberkati Tuhan. Pekerjaanmu, pelayananmu, studimu. Apapun yang kau lakukan bersama dengan Tuhan. Tuhan membuat engkau berhasil, beruntung dalam damai sejahtera dan sukacita. Karena itu berkat berkelimpahan dari Bapa di sorga tercurah atasmu. Kasih dan dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai engkau. Dan persekutuan yang indah dan manis bersama Roh Kudus akan besertamu hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang diberkati Tuhan, kita serukan
Amin. Tuhan Yesus memberkati.